Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwi, angkatan 2022, Prodi Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai diagram alir pada agregat kasar, yaitu yang pertama mengenai pengujian kadar air, di mana yang pertama yang harus disiapkan adalah kita harus mempersiapkan alat dan bahan, di mana alatnya yang pertama adalah talang, timbangan, dan oven. Adapun bahan yang digunakan adalah kerikil yang termasuk agregat kasar sebanyak 1500 gram per sampel. Adapun langkah-langkah yang perlu ditempuh adalah yang pertama menyiapkan alat dan bahan dan menimbang berat talang. Kemudian memasukkan benda uji batu pecah ke dalam talang lalu ditimbang dan menghitung berat benda uji. Kemudian memasukkan benda uji dan talang ke dalam oven pada suhu 110 kurang lebih 5 derajat Celcius sampai beratnya tetap. Yang dimaksud dengan beratnya tetap yaitu keadaan benda uji selama 3 kali proses penimbangan dan pemanasan dalam oven dengan selang waktu 2 jam berturut-turut tidak akan mengalami perubahan. Menimbang berat talang dan benda uji selama oven, kemudian menghitung berat benda uji kering oven tersebut. Yang kedua adalah pengujian kadar lumpur pada agregat kasar. Alat dan bahan yang digunakan, yaitu alat yang digunakan adalah satu timbangan, kedua talang, ketiga oven, catok, ember, dan saringan nomor 4. Adapun bahan yang digunakan adalah kerikil yang di sini kita mengambil 2 sampel, yaitu sampel yang pertama sebanyak 596 gram, sampel yang kedua sebanyak 564 gram, dan bahan yang kedua adalah air. Adapun langkah-langkah yang perlu ditempuh yaitu yang pertama menimbang talang dalam keadaan kosong. Yang kedua menimbang kerikil di dalam talang, kemudian menghitung berat benda uji, mencuci kerikil yang sudah ditimbang, kemudian memasukkan benda uji ke dalam oven selama kurang lebih 24 jam dan mengeluarkan benda uji dari dalam oven jika sudah memenuhi waktu yang ditentukan, yaitu kurang lebih 24 jam, dan membiarkannya hingga dingin serta menimbang berat talang dan benda uji yang sudah kering tersebut. Lalu menghitung berat benda uji kering serta menghitung kadar lumpur yang terkandung dalam agregat kasar tersebut. Selanjutnya pengujian berat volume. Adapun alat dan bahan yang perlu dipersiapkan adalah alat yang pertama adalah timbangan, mold, tongkat pemadat, jangka sorong, talang, oven, kuas, backing plat, catok, dan mister perata. Bahan yang digunakan adalah kerikil sebanyak 1500 gram. Dan langkah-langkah yang perlu ditempuh yaitu yang pertama, sebelum melakukan pengujian dibutuhkan persiapan terlebih dahulu, diantaranya adalah menimbang benda uji, menimbang mold dalam keadaan kosong, menghitung volume dan tinggi mold, memasukkan benda uji yang telah ditimbang ke dalam oven selama 24 jam atau 1 hari. Untuk menghitung kondisi padat, langkah yang perlu ditempuh adalah menimbang mold dalam keadaan kosong dan terlepas dari kolernya. Yang kedua, memasukkan benda uji ke dalam mold yang terpasang kembali dengan kolernya dengan 3 lapisan
yang kira-kira sama tebalnya. Masing-masing lapisan dipadatkan sebanyak 25 kali tumbukan. Yang ketiga, melepas koler dan meratakan permukaan dengan menggunakan mister perata. Kemudian dibersihkan sisa benda uji yang melekat di pinggiran mold dengan menggunakan kuas, lalu menimbang dan mencatat berat volume mold dan isinya. Untuk menghitung kondisi gembur, pengujian kondisi gembur, langkah-langkah yang perlu ditempuh adalah yang pertama, menimbang mold dalam keadaan kosong dan terlepas dari kolernya. Kemudian memasukkan benda uji ke dalam mold yang telah terpasang kembali kolernya hingga penuh dan terlepas kembali kolernya, kemudian diratakan dengan tongkat pemadam. Kemudian membersihkan sisa benda yang melekat di pinggir mold dengan menggunakan kuas, lalu menimbang dan mencatat berat mold dan isinya. Selanjutnya, pengujian berat jenis pada agregat kasar. Adapun alat dan bahan yang perlu dipersiapkan yaitu alat yang pertama timbangan neraca, yang kedua oven, keranjang, talang, ember, kain lap, dan karung goni. Bahan yang digunakan adalah kerikil sebanyak 1500 gram untuk satu pengujian. Adapun langkah-langkah yang perlu ditempuh adalah menimbang kerikil sebanyak kurang lebih 1500 gram, merendam kerikil yang telah ditimbang tadi ke dalam ember selama kurang lebih 24 jam, menghamburkan benda uji dari ember yang telah mengeluarkan benda uji dari ember yang telah direndam selama 24 jam tadi dan menghamparkan ke dalam karung goni. Mengelap benda uji sampai kondisi SSD. Kemudian menimbang benda uji sampai dengan 1500 gram. Menimbang benda uji sampai dengan 1500 gram. Lalu menimbang keranjang dalam keadaan kosong di udara. Menimbang benda uji beserta keranjang di atas udara. Kemudian menimbang benda uji beserta keranjang di dalam, serta menimbang benda uji ke dalam talang. Kan tadi yang pertama menimbang benda uji beserta keranjang, kemudian menimbang benda uji ke dalam talang, lalu menimbang keranjang dalam keadaan kosong di dalam air, lalu memasukkan benda uji ke dalam oven selama kurang lebih 24 jam serta menimbang benda uji kering. Maksudnya di sini adalah jika benda uji yang sudah dimasukkan tadi ke dalam oven sudah memenuhi waktu yang ditentukan, yaitu selama kurang lebih 24 jam, lalu dikeluarkan dan dinginkan atau dikeringkan, kemudian menimbang benda uji kering tersebut. Selanjutnya, analisis saringan pada agregat kasar. Adapun alat dan bahan yang perlu dipersiapkan. Alat yang pertama adalah talang, timbangan, oven, mesin siwe shaker, stopwatch, saringan 25 mm, saringan 19 mm, saringan 12,5 mm, saringan 9,5 mm, saringan 4 mm, saringan 5 mm, saringan 10 mm, saringan 5 mm, saringan 10 mm, saringan 5 mm, saringan 10 mm, saringan 5 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 mm, sarin
mm dan PAN. Bahan yang perlu dipersiapkan adalah batu kerikil sebanyak 1500 gram. Dan langkah-langkah yang perlu ditempuh yaitu yang pertama menimbang talang dalam keadaan kosong, menimbang kerikil dalam keadaan kering sebanyak 1500 gram, memasukkan benda uji ke dalam oven selama kurang lebih 24 jam, kemudian mengeluarkan benda uji dari dalam oven dan dibiarkan hingga suhunya menurun, serta menimbang benda uji tersebut dan kemudian menimbang saringan dalam keadaan kosong. Memasukkan benda uji ke dalam saringan dengan susunan saringan dimulai dari yang terkecil diantaranya sampai PAN di bawahnya, yaitu dimulai dari saringan yang berukuran 25 mm, kemudian di bawahnya 19 mm, di bawahnya lagi 12,5 mm, di bawahnya lagi 9,5 mm, di bawahnya lagi 4,75 mm dan sampai PAN. Kemudian menyaring dengan menggunakan mesin sieve shaker selama kurang lebih 15 menit dan menimbang masing-masing saringan beserta benda uji yang tersisa di dalam, dicatat beratnya, menghitung benda uji yang tertinggal dan lolos pada masing-masing saringan. Selanjutnya, keausan agregat kasar. Adapun alat dan bahan yang perlu dipersiapkan, yaitu alat yang perlu dipersiapkan yang pertama adalah talang, oven, timbangan, ember, mesin Los Angeles, baking plat, saringan 3/4 inci, 1/2 inci dan 3/8 inci, bola baja, sendok semen dan saringan nomor 12. Adapun bahan yang perlu dipersiapkan adalah batu pecah 1-2 sebanyak 2 kali 2500 gram. Dan adapun langkah-langkah yang perlu ditempuh yaitu yang pertama menentukan gradasi yang akan digunakan dengan memasukkan sejumlah kerikil yang tidak di oven ke dalam susunan saringan agregat kasar. Diperoleh gradasi B dengan besar kerikil yang digunakan yakni 500 gram dengan 500 gram dengan 2500 gram tertahan pada saringan 1/2 inci dengan 2500 gram pada saringan 3/8 inci. Benda uji dan bola baja. Benda uji dan 2 bola baja dimasukkan ke dalam mesin Los Angeles. Lalu menyalakan mesin Los Angeles dan dibiarkan mesin berputar sebanyak 500 putaran. Kemudian setelah selesai pemutaran, keluarkan benda uji dari mesin Los Angeles, kemudian saring dengan saringan nomor 12 dengan ukuran 1,70 mm. Butiran yang tertahan di atasnya kemudian dicuci bersih sejumlah. Selanjutnya, butiran yang tertahan di atas saringan nomor 12 tersebut kemudian dicuci dengan bersih. Selanjutnya memasukkan benda uji ke dalam oven pada temperatur 110 kurang lebih 5 derajat Celcius sampai beratnya tetap. Kemudian timbang berat uji yang telah dikeluarkan dari oven serta menghitung nilai keausannya. Itulah
penjelasan mengenai diagram alir daripada agregat kasar. Semoga dapat dipahami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.